Sebenarnya saya ke distrik ini kita pakai tema kayak udah kayak di pelaminan ya sih. Lawak banget jadi kayak menghibur orang, menghibur para undangan, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau Ikilin ini kan gimana Kak, beda agama apakah salah satunya pindah nggak? Kalau menurut aku sebagai cewek harus mengikuti cowok ya, jadi nggak ada masalah sih. Menurut aku sah-sah aja. Dulu pun kalau aku nggak sama Dion, aku sama orang yang lain, ya aku bakal mengikuti suamiku gitu. Itu nggak apa-apa banget. Tuhan itu satu. Rizky Febian dan Mahalini Raharja terus memberi sinyal akan jadwal janji suci mereka. Bahkan pada aksi konsernya di Candi Prambanan Jogja, Yogyakarta pada malam 26 Februari 2023 kemarin, di mana Rizky Febian dan Mahalini memang dijadwalkan akan off-air bergantian di tempat yang sama. Hal ini terlihat dalam schedule panitia yang mengambil tema Prambanan Musik Senja. Mahalini dijadwalkan tampil lebih dulu sebelum Rizky Febian. Nah, pada giliran Mahalini setelah penampilan beberapa musisi lainnya ini, Prambanan atau tempat konser dan sekitarnya diguyur hujan lebat. Hebatnya, para penonton tak mundur selangkah pun untuk menyaksikan perform Mahalini. Di tengah-tengah perform Mahalini ini, penonton dikejutkan dengan kedatangan Rizky Febian di atas panggung Mahalini. Suasana dingin pun kian romantis di kota Jogja. Usai duet satu lagu, mereka membuat para penggemarnya kembali terkesima dengan statementnya yang mengibaratkan, katanya, mereka berdua saat ini lagi di atas panggung pelaminan. Suara gemuruh penonton menambah happy meleleh malam itu. Tak mau kalah, Mahalini pun membalas apa yang diucapkan Rizky Febian. Jangan lewatkan pula pendapat langsung kakak ipar Mahalini, Dr. Cantik Ayu Nindi Priscilia, istri Dion Raharja ini, yang merupakan kakak pertama dari Mahalini Raharja, mengenai banyaknya netizen yang mempertanyakan perbedaan keyakinan Ikilini. Katanya, apakah Rizky Febian dan Mahalini hanya sekedar pacaran tanpa menikah dan lain sebagainya? Seperti apa jawabannya dan beberapa informasi menarik lainnya? Tanpa panjang lebar maksudnya, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Perjalanan asmara Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang sudah berjalan 423 hari per 27 Februari 2023 hari ini, dan kode mereka untuk menikah tahun ini pula tak sedikit membuat para fansnya dirundung rasa penasaran. Tak terkecuali para netizen yang tak menyukai hubungan mereka berdua. Terus saja mereka berdagang kompor kanan kiri untuk menghasut para idola Ikilini. Sayangnya, fans sejati Ikilini tak ada yang gentar. Justru mereka yang diserang balik. Materi para netizen yang julid pula kalau tidak menghujat dari segi penampilan hingga dianggap tak serasi, padahal mereka loh yang jalani. Tak hanya itu, tak sedikit pula netizen yang berjubah malaikat berhati iblis menyusup untuk memengaruhi para warganet lainnya. Ciri-ciri mereka lainnya, terkadang nih di dalam sebuah video mengungkapkan atau menjelaskan soal karir hingga pencapaian Ikilini dari kerja kerasnya di industri musik tanah air. Mereka malah keluar jalur membahas dan sangat memastikan Ikilini tidak berjodoh karena tak seiman katanya. Padahal mereka itu bukan Tuhan loh. Parahnya lagi, mereka terus saja menabur dan mempengaruhi yang lainnya agar ikut dengan pemikiran mereka. Aneh. Kita ketahui bersama, salah satu dari perkataan yang umum di masyarakat adalah jodoh, rezeki, ajal atau kematian dan perceraian adalah takdir dari Allah Ta'ala. Ya, betul sekali bahwa semua itu adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Penting digarisbawahi pula bahwa hingga detik ini Ikilini belum menikah.
mereka masih berstatus pacaran hingga di hari 423 hari ini pasca Ikil ini resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu. Hal yang menguatkan lainnya adalah soal beda keyakinan yang terkadang sibuk digoreng para netizen negatif hingga gosong dan pahit, yakni masalah keyakinan Ikil ini. Padahal, baik keluarga besar Rizky Febian dari tanah Sunda, Jawa Barat, maupun keluarga besar Mahalini dari Canggu, Pulau Dewata, Bali, tak ada masalah mengenai hal tersebut. Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Bali tidak pernah mempermasalahkan soal keyakinan pada orang lain yang akan meminang anggota keluarganya. Mereka tidak mengenal soal sensitif dengan pemuka agama lainnya. Orang Bali adalah masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Salah satu buktinya adalah kakak ipar Mahalini sendiri, yakni Dr. Ayu Nindi Priscilia, istri Dion Raharja, kakak kandung pertama Mahalini. Melalui live Instagramnya di malam 24 Februari, ada beberapa warganet kembali mempertanyakan soal keyakinan Ikil ini. Akan seperti apa hubungan mereka ke depannya? Ya, pertanyaan ini sebenarnya begitu sangat mengganggu kehidupan sosial orang Bali. Meski begitu, Gek Nindi dengan bijak dan santainya menjawab pertanyaan netizen. Menurut Gek Nindi, Tuhan itu satu, hanya cara ibadahnya saja yang berbeda. Jadi, untuk apa membahas soal keyakinan? Intisarinya, kata Gek Nindi, bagi sepasang kekasih yang berpacaran beda agama, umumnya ikut keyakinan suami atau lelaki. Bahkan kata Gek Nindi, jika dirinya sekalipun beda keyakinan dengan Blidion waktu itu, ia pun akan ikut agama suaminya. Kalau Ikil ini nikah gimana kak, beda agama ke salah satunya pindah nggak? Kalau menurut aku sebagai cewek harus mengikuti cowok ya, jadi nggak ada masalah sih. Menurut aku sah-sah aja. Dulu pun kalau aku nggak sama Dion, aku sama orang yang lain, ya aku bakal mengikuti suamiku gitu. Itu nggak apa-apa banget, Tuhan itu satu. Yang terbaik aja, mau gimana pun udah jalan hidupnya mereka, kita nggak bisa ngatur. Udah Tuhan kasih jalan, udah Tuhan kasih garis kehidupan. Kita sebagai yang tidak bersangkutan ya cuma cukup mendoakan yang terbaik, apalagi sebagai orang lain gitu. Doain aja yang terbaik, jangan memaksakan keinginan kalian, keinginan kita kepada orang yang bahkan kita pun nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu kehidupan di dalamnya seperti apa, nggak pernah tahu ya gimananya gitu. Maaf ya, boleh dong nggak usah bahas Ikil ini, yang penting doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Betul, super loh, cara ibadah aja yang beda-beda. Bener, Tuhan tuh satu. Pokoknya Hindu, Buddha, Muslim, Islam, Katolik, Protestan tuh sama aja. Tuhan tuh satu, nggak ada yang beda. Cuma kenapa ada perbedaan nama? Itu ya perbedaan cara ibadah. Tujuannya cuma satu, tetap. Oh iya, makasih banyak juga yang sebesar-besarnya dari Mimin untuk Gek Nindi. Karena Mimin baru tahu loh kalau Gek Nindi selama ini juga mengikuti YouTube channel berbagi cerita CBC. Namanya YouTube channel. Oh iya, CBC ya. Aku juga ngikutin kok. CBC itu lucu. Itu hebat loh yang punya akun YouTube channel berbagi cerita itu, kayak gila sih. Itu semua story kita itu maksudnya dia tuh tahu, dia tuh kayak membuat cerita gitu di situ. Pokoknya keren deh, dan viewernya banyak. Bice. Sementara itu, Rizky Febian dan Mahalini yang terus memberi sinyal pernikahannya kembali memberi kejutan di alun-alun Candi Prambanan Jogja, Yogyakarta di sela-sela konsernya meski di tengah hujan deras pada Minggu 26 Februari 2023 malam kemarin. Bahkan pada penampilan Rizky Febian dan Mahalini di atas panggung Mahalini ini adalah aksi duet perdananya di tahun 2023. Sebenarnya saya ke distrik ini kita pakai tema kayak udah kayak di pelaminan ya sih. Lawak banget, jadi kayak ngehibur orang, menghibur para undangan. Gak apa-apa ya, latihan dulu aja ya. Minta aminin dong semuanya. Di sini dengan
next lagu itu makanannya nggak ada di situ ya. Jadi yang mau makan silakan langsung prasmanan. Itu juga ada di situ. Kalau di situ Japanese food. Kalau di situ Indonesia. Tapi mau minta tepuk tangannya dulu walaupun hujan-hujanan, kalian tetap luar biasa. Diketahui juga, Rizky Febian yang genap berusia 25 tahun di tanggal 25 pula di bulan Februari ini mendapat surprise ulang tahun dari krunya di sela-sela ia menyanyikan salah satu singlenya. Saya tidak tahu sama sekali. Minta tepuk tangannya sekali lagi untuk R5 Music dan juga Balad RF. Balad RF itu adalah orang-orang di belakang layar yang menunjang penampilan kita para pemusik di depan. Minta tepuk tangannya. Terus juga ada R5 Music yang dari dulu sampai detik ini, mereka ini yang menemani saya di setiap perjalanan saya, yang akhirnya bisa mendewasakan saya sampai akhirnya saya ada di titik ini, yang sampai di mana karya-karya saya bisa dinyanyiin banyak orang, bisa disukai banyak orang. Jadi terima kasih banyak untuk surprise-nya, luar biasa sekali. Saya tiup dulu ya. Doa saya cuma simpel, semoga kami semua ini bisa mewarnai musik Indonesia, bisa memajukan musik Indonesia, bisa mewakili perasaan semua yang ada di Indonesia mendengarkan karya-karya saya. Dan juga yang terpenting, semoga saya tetap konsisten di dunia ini untuk menghibur kalian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, bagi teman-teman yang mengikuti perjalanan Ikil ini selama ini, Mimin yakin teman-teman sangat lebih mengetahui akan tujuan janji suci mereka dalam waktu dekat ini. Mimin juga memohon kerjasama teman-teman untuk tidak perlu melayani tanggapan provokator jika ikut masuk memperkeruh suasana di kolom komentar. Cukup lihat saja kalau memang mau dibaca, tapi jika sebaliknya skip dan diacukan saja dan biarkan mereka berkarya. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Seolah korban padahal tak kian ke bawah, terus terbakar meski juara telah sampai pada tahta. Merobek-robek dak. Astagfirullahaladzim. Tuh